Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan wajadi wajnuh kubur manijtamahawna. Syalahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil. Alhamdulillah kedengaran Bapak Ibu nggih. Nah, soal kemarin kesana buanter keluar tapi di dalam kadang-kadang rodo ini. Tapi alhamdulillah, monggo para Bapak dan Ibu, kita bersyukur bahwa pagi ini alhamdulillah saya midernya udah kembali. Midernya sampai tadi malam. Tadi malam tuh turun dari Batu itu jam 00. Nah, nyampe ke sini alhamdulillah karena malam jadi udah cepet, jam 1 nyampe ke sini. Mider. Minggu yang lalu memang ada manfaatnya banyak. Mider ini manfaatnya banyak untuk bagaimana kita menjamin kemanfaatan untuk masa depan umat ini. Dan kebetulan kan ini nanti selaras dengan ayat ini dari 243, kemarin terakhir itu kan 244. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Baqarah 245. Namun kita kilas balik 2 minggu yang lalu. Jadi tolong ibu-ibu yang pegang Al-Quran atau yang bawa kitab tafsir, ya, tafsir Jalalainnya 243 ini kan sepertinya bahasanya simbolik Gusti Allah, dan termasuk bahasa yang akan kita bahas juga masih menggunakan istilah semacam sindiran kan. Alam taro kan, ayat 243 kan, alam taro, apakah kamu tidak pernah memperhatikan, alam taro ilal ladina kharaju min diarihim wahum ulufun, ketika mereka melarikan diri, ya, kalau bahasa yang lebih ininya lebih rodok kasar menyinggungnya, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang melarikan diri, di mana orang yang melarikan diri itu ternyata ulufun, beribu-ribu. Ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan sampai 100.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 300.000. Bukan hanya uluf itu jamaah beribu-ribu, dari puluhan sampai ratusan ribu kan. Kenapa mereka melarikan diri? Hadarul maut kan, karena mereka takut mati. Mengapa takut mati? Alhamdulillah nggih matur nuwun. Bunda ngatur nuwun nggih, karena mereka di daerahnya itu diserang wabah kan, itu diserang wabah yang mematikan. Konon menurut satu riwayat di hadisnya kan taun. Jadi kalau istilah pandemi itu bukan istilah baru, terserangnya wabah seperti yang mudah-mudahan sekarang sudah mulai longgar sepertinya Bu nggih. Wah, itu jadi bandara itu hampir seperti pasar. Monggo kalau panjenengan boten percados, sekali-sekali jalan-jalan jam sekian ini Bu, itu di Bandara Juanda itu, waduh, itu sudah melumpuk tiang-tiang untuk mengejar penerbangan pertama. Waduh, ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Singapura.
Restoran-restoran juga luar biasa, sudah penuh, ya itu sudah kayak balas dendam. Ya karena hotel-hotel juga begitu, sudah penuh. Sampai saya cari hotel di Serang itu kehabisan. Akhirnya carinya di Telkom. Seperti tadi malam itu di Batu itu hotel-hotel sudah mulai, waduh, parkir angel, di halaman hotel boleh parkir wis angel. Jadi diserang pandemi 2 tahun ternyata duit orang Indonesia tuh banyak, ternyata bukannya banyak, banyak. Mall-mall, waduh, itu sudah itu banyak. Jadi nah ini simbolik, makanya monggo kita perhatikan. Nah, itu sehingga mereka ini oleh Gusti Allah dites, ya. Kan gitu, oleh Gusti Allah faqalu lahumullahu mutu, kemudian Gusti Allah semacam mengutuk, ya, kamu ini kok gak sana, matilah kalian bareng-bareng. Nah, tetapi karena umat dulu berbeda dengan umat sekarang. Kalau umat dulu itu mati ya mati temenan. Sehingga menurut ini menurut tafsiran sing rodok nyeleneh, ayat ini konon dijadikan film zombie. Zombie sudah mati. Nah, itu. Dan ketika mereka hidup, ya, oleh Gusti Allah itu semacam diberi ini kan, diberi tondo, ya, dengan pakaiannya itu seolah-olah pakaian orang mati kan itu. Nah, tetapi di akhir ayat itu Gusti Allah nyindir betul. Sebetulnya innallaha ladu fadlin alana, sungguh Gusti Allah punya karunia yang luar biasa, sayang. Nah, sayangnya ini dengan kondisi mereka yang ketika ditimpa musibah itu seolah-olah mereka takut beneran mati kan. Tetapi ketika pulih kembali, nah ini nih, makanya apakah ayat ini menyindir orang sekarang yang sudah mulai aneh-aneh lagi di bandara banyak di mana. Nah, itu. Oleh karena itu di akhir ayat ini perlu jadi garis diberi gawat garahi oleh panjenengan semua, walakin aksaron nasi la yashkurun, sayang kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Nah, contohnya untuk mau bersyukurnya itu diajak apa? Coba sekarang diajak berjuang. Nah, 244-nya menjelaskan orang-orang untuk menguji mau bersyukur tidaknya, maka Gusti Allah diajak berjuang yang cukup berat. Apa berjuang yang cukup berat? Yaitu perang. Nah, itu kan berjuang. Perang dalam Islam itu dibenarkan sebagai wujud dari perjuangan dakwah. Tetapi ada syaratnya, nggak ngawur-ngawuran. Nah, itu waqatilu fi sabilillahi, kan itu wa'lamu annallaha sami'un alim. Nah, itu kan coba sekarang dengan kondisi yang sudah normal lagi, ayo saiki nyambut gawe sing temenan untuk bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dengan apa yang paling berat? Nah, ayat 244 ini, 245 ini Gusti Allah memberi bahasa simbolik juga. Mangdalladzi yuqridullaha, kan itu qarbon hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, ini wa ilaihi turja'un. Nah, monggo kita perhatikan, ini juga sindiran. Masa Gusti Allah pinjami, kan itu. Padahal bahasanya minjam. Man sinten mawong, kan itu. Man itu untuk umum. Dalladi itu 243, 244, 245 dan 246 itu Gusti Allah itu memberi ungkapan yang simbolik, ya. Yaitu jadi yang penuh sindiran. Nah, itu man sinten mawon dalladi. Nah, itu dalladi itu zat di sini untuk menunjukkan orang yang mempunyai. Sinten mawon yang mempunyai apa? Mempunyai keberanian, mempunyai kemampuan, mempunyai kesungguhan di bidang apa? Yuqridullaha,
di bidang meminjamkan hartana nang Gusti Allah. Bayangkan, yang memiliki Gusti Allah, yang menciptakan dan mengembangkan sama Gusti Allah, tetapi ketika harta itu dimiliki oleh seseorang, Gusti Allah membuat bahasa sindiran. Nah, saiki awakmu gak dituntut awakmu ngetokno untuk seolah-olah tidak ada imbalannya. Nah, itu. Tetapi coba menggunakan bahasa ngetokno bondo yang ada imbalannya, ngutangi. Nah, bahasanya kan bahasa awalnya yukri itu tuh ngutangi ngertos Bu nggih, nyilihno duit. Nah, nyilihno duit, ngutangi sinten? Allah marang Gusti Allah. Nah, tetapi maksudnya seperti apa? Nah, dibantu biinfaqi malihi fi sabilillah, yaitu dengan menginfakkan harta si manzaladi fi sabilillah ing dalam jalanipun Gusti Allah. Nah, coba dengan saya ki guna apa? Saya ki duduk istilah sodako, duduk istilah infak secara langsung, tetapi ngutangi. Nah, karena sejalan dengan alam taro tadi, dengan alam taro ilal ladina kharaju min diarihim. Jadi pada orang-orang yang secara simbolik angel, nah, diajak berjuang. Tetapi ketika dihadapkan ke dalam kondisi yang menakutkan, mati, mereka sama-sama berlari untuk menghindar. Nah, padahal mati itu pasti. Nah, sekarang diberi simbol diberi sindiran. Nah, jadi kata yukridu itu sindiran. Nah, saiki aku gak nyuruh awak ngetok do bondo dunyo, tapi aku nyuruh ngutangi, aku sing nanggung, aku sing bayari, kata Gusti Allah. Dengan bayaran yang bagaimana? Qardhon hasana. Ya, itu. Dengan pengembalian yang lebih baik. Makanya saya kebetulan ini boleh bercerita ya. Jadi kebetulan ketika ke Serang itu ada seorang kaya, yaitu mewakafkan hartanya itu kurang lebih 3.000 meter persegi. Namanya Ahmad Wardi. Nah, ya kebetulan anaknya, cucunya kemarin ketemu. Dia bercerita, termasuk mantan Menteri Kesehatan Bu Anapasa Muluk gitu. Sekarang berjilbab Bu, kan tempo hari ketika di TV kan nggak tahu berjilbab ya. Sekarang berjilbab. Alhamdulillah, ternyata kulo niki saniki. Nah, yang saya lebih salut lagi, biasanya menteri itu jam tangannya minimal Rolex atau Mido atau apa. Nah, tapi ini jam tangannya loh. Tak gojlogi, ternyata tidak semua pejabat itu senang dengan barang mewah juga. Ternyata ya kebetulan sempat ngobrol banyak, yaitu kaitannya dengan ternyata betul janji Gusti Allah itu ketika kita menginfakkan dan mensodakohkan, ternyata membuat hidup saya lebih tenang, harta saya sepertinya gak habis-habis, katanya anaknya yang mewakafkan. Nah, wakafnya itu dibangun untuk rumah sakit mata yang terbaik seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dari duit wakaf semua. Nah, saya ke sana dengan teman-teman itu dalam rangka barangkali, nah di Jawa Timur karena ada keinginan dari beberapa tokoh, beberapa pihak ingin mendirikan rumah sakit mata yang sama. Cuman di mana? Nah, ini sedang. Nah, itu jadi hampir semua pengakuan dari orang-orang yang itu. Nah, yang lebih istimewa lagi, nah yang saya ini beruntung, ternyata direkturnya yang sekarang ini yang pernah menjadi dokter ngurusi poliklinik di masjid ini. Wah, luar biasa kan, nggak disongko-songko. Nah, kita kan dulu pernah punya poliklinik dan punya apotek. Nah, 2016 habis, kemudian cara menanganinya kita tidak profesional, nah, ya akhirnya gak usah diperpanjang aja. Nah, tapi sebetulnya akhirnya mikir juga, iya padahal dulu itu satu-satunya masjid di Jawa Timur yang secara resmi punya poli itu kan kita yang merintis.
Sebelum ada BPJS, masjid ini sudah mengeluarkan kartu jamaah sehat ini dulu, ya, untuk berobat. Nah, dan ternyata kartu jamaah sehat ini menjadi ikon salah satu bupati di Jawa Timur yang pernah tinggal di ini dekat dengan Kebonsari yang jamaahnya ke sini. Wah, jadi banyak cerita itu. Apa yang dilakukan oleh kita itu ternyata saya membuat contoh akhirnya di mana. Itu juga kemarin direkturnya tuh, saya kan pernah lacana. Sepertinya kita pernah ketemu ya sekian tahun yang lalu. Nggih, Pak, kita ini di mana ya? Nah, itu. Panjenengan itu iling saya, jenengan pernah nangani poli di masjid. Oh iya. Aslinya Mojokerto, pernah. Bayangnya ya alhamdulillah akhirnya ketemu ya. Nostalgia artinya sebagai pelampiasan dia untuk, dan dianya memang nggak mau jadi ASN, tetap mengabdikan diri di urusan sosial ya. Nah itu untuk membuktikan bahwa ketika kita menginfakkan tenaga, pikiran, harta, benda secara baik, yaitu di jalan Allah, nabi infaki mali fisabilillah qordon hasanah, maka Gusti Allah pasti akan mengganti dengan, nah gantinya ini bukan hanya yang lebih baik, fayudha'ifahu. Nah, itu dina untuk memberikan gambaran qordon hasanah itu cara infak kita dengan cara apa? Anti biqalbin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhoan. Makanya Bapak dan Ibu nun sewu ya, kalau panjenengan punya harta tapi kok dirundung masalah berkesinambungan, kan ada itu orang kaya atau masalah, tolong dievaluasi, katanya Imam Syafi'i, harta kita ini perlu disodakohkan secara benar dengan bahkan ada seorang pekerja ya, bayarannya akeh, tetapi dia itu tidak pernah tenang dengan hidupnya bayarannya akeh. Akhirnya bertanya kepada Imam Syafi'i, ya dispundi sang imam, kula niki kan termasuk kerja bayaran akeh tapi utangnya yo akeh, tetapi hidup gak pernah tenang. Kemudian oleh Imam Syafi'i, cara kerjamu seperti apa? Nah, cara kerjanya seperti apa? Karena dalam Islam itu karena aksaru fi'lan aksaru fadlan. Kalau kerjamu banyak, bener secara normatif, nah insya Allah bayarannya wakeh dan berkah. Setelah ini coba begini aja lah, kamu kurangi yang wajar menurut kewajaran kamu, kira-kira kamu pantasnya mendapat berapa bayaran dari bosmu itu. Ternyata setelah kurang sekiannya, coba kamu sekarang yang kamu terima itu sekian, yang sisanya kamu infakkan, kamu sodakohkan. Nah, karena yang kamu terima itu tidak semuanya milik kamu. Nah, ternyata setelah diterima sekian, lapor lagi, iya sang imam, ternyata saya lebih nyaman, lebih tenang, walaupun bayarannya dikurangi sekian, tetapi tidak menjadikan hidup saya bermasalah. Jadi nah itu. Makanya di sini Gusti Allah menggunakan kata yukridu, kata meminjamkan. Aku gak jalu awamu bersodakoh atau manfaatnya untuk kamu, tapi saya pinjam lah. Nah, untuk menunjukkan karena apa? Karena 246 di belakang, yaitu tadi diajak berjuang ternyata angel, dan ini sindiran terhadap satu kelompok tertentu di dalam ya, makanya kan nabinya Hizkil, nabinya Nabi Musa, nanti nabi Samuel, nah itu kan karena untuk kelompok manusia yang gennya itu nabinya nabi seperti itu kan. Fayudha'ifahu, maka bakal melipat gandakan sinten Gusti Allah
hu ing mandalladi yukridullaha qardon hasannya, orang yang meminjamkan hartanya untuk Gusti Allah dengan ketulusan hatinya. Wa fi qiraatin, lan iku indang salah satu bacaan, fayudha'ifahu, kan ini dha panjang ya kan mad tabi'i dan tidak ada tasdidnya ainnya itu. Tetapi wa fi qiraatin, lan iku ing dalam salah satu bacaan dibaca fayudha'ifahu, dha adanya ada tasdidnya, tidak ada mad tabi'inya, langsung bapak yudha'ifahu, dha'afa yudha'ifu mudha'afan. Makanya kan ada ad'afan mudha'afa, kalau kamu merentenkan duit ad'afan mudha'afa, dengan berlipat-lipat. Nah, gitu. Nanti di ayat yang lain kita akan ketemu dengan fayudha'ifahu, maka bakal melipat gandakan sinten Gusti Allah hu ing mandalladzi yukridu wa qardon hasana, melipat gandakan lahu, kerja itu double ini pada, maka hu-nya itu lahu iku tetap kedua si mandalladzi yukridu wa qardon hasana, pelipat gandaan dengan apa? Dengan adha'afan kasih rotan, dengan tikel sing luar biasa, sing wakeh. Nah, kasih roh banyak, ai min asrin ila aksaro min sab'a mi'atin, dari pelipat gandaan 10 kali lipat. Nah itu, ini banyak contohnya. Makanya yang teringat dari almarhum Yai Faisal ini, konon Yai Faisal itu pernah ketika tidur bareng dengan saya ini tiap sebelum masuk masjid ini, kata konon selalu memasukkan ke kotak. Nah itu tiap sebelum apa-apa itu. Dan ternyata ada seorang kiai yang mewiridkan sedekah secara istiqomah sebelum memberi apa. Ada dua. Pertama istiqomah dia mencari orang fakir miskin, ya. Yang kedua istiqomah selalu memberi makan orang di pagi hari. Ada itu kiai punya istiqomah melakukan sedekah. Jadi pagi-pagi itu, dan relatif Gusti Allah ngujinya itu tamu, bahkan bermobil-mobil kadang-kadang. Saya pernah 2 bis ke beliau itu diberi makan semua. Dan yang istimewa bapak-bapak yang ngeladeni dan mulai dari menyiapkan makannya sampai noto piringnya itu kiainya itu. Sampai kepada ngelumpuk no piring bekas makan tamu itu, bukan santrinya, bukan pembantu, tapi kiainya. Ada di Jawa Tengah yang punya wiridan, niatnya wiridan di pagi hari. Nah, di pagi hari katanya. Karena apa? Kita melakukan yang terbaik sebelum memulai sesuatu itu. Beliau itu hanya ada 2 resepnya itu. Pertama, maca Quran sebelum bacaan-bacaan lain dibaca. Yang kedua, memberi sedekah sebelum dia melakukan sesuatu. Ada. Dan luar biasa itu. Dulu ayahnya, sekarang anaknya, sehingga dari dulunya yang yang secara ekonomi itu pas-pasan, dengan mewiridkan seperti itu, 1 gang rumah-rumah di situ hampir dibeli semua itu, 1 gang itu luar biasa. Dan 1 gang ini sekarang dijadikan tempat ngaji semua, tempat ngaji 1 gang. Jadi pondoknya itu tidak pondok pesantren Bangun Megah, tapi gang itu sudah menjadi gang pondok pesantrennya beliau. Ada di Jawa Tengah, seperti itu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa janji Gusti Allah itu tidak bohong, pasti. Hanya. Nah, kadang-kadang kita ini yakinnya yang kurang. Nah kemudian ini koma sudah sampai di situ itu Bu. Satu anak
kalimat. Nah, ana kalimat baru lagi, walaupun satu ayat ini. Wallahu utawi Gusti Allah iku yakbidu ngeker sapa Gusti Allah. Ngeker itu maksudnya di sini memberi rizki yang pas-pasan kepada seseorang. Yaitu ayumsiku tegese ngeker. Jadi rizki yang ada orang miskin itu bukan berarti dia tidak dijadikan miskin, tetapi memang sebagian hartanya itu dikeker, digenggam oleh Gusti Allah dan dititipkan kepada orang-orang kaya. Yakbitu itu kan untuk gambaran orang yang ekonominya tuh pas-pasan, rizkinya itu tidak ngarir deras tapi cukup gerimis. Makanya di sini simbolik juga ini Bu, artinya supaya orang itu tidak merasa miskin, tidak merasa fakir, tidak merasa melarat. Karena apa? Karena memang oleh Gusti Allah dicetak seperti itu. Jadi oleh karena itu yang kaya raya jangan membusungkan dada, yang karya yang kerere atau melarat-rat itu juga jangan bersedih hati. Toh kalau mati bareng podo-podo ora gowo opo sing melarat ya ora gowo emas intan berlian, yang kaya raya juga tidak dibawa Mercy-nya, tidak dibawa Lamborghini-nya, tidak dibawa cek deposito dan tabungannya, enggak ada. Bahkan diwariskan kepada anaknya jadi tukaran. Sampai sekarang itu ada di Surabaya itu mewariskan rumah mewah di Jalan Diponegoro, mewariskan deposito 30 miliar, tapi sampai sekarang tidak bisa dicairkan gara-gara saling menyetop. Dari anak-anak istri pertama nyetop, dari anak-anak istri kedua saling menyetop. Ono di Surabaya kados ngoten niku. Makanya kalau kita lihat di beberapa tempat di Surabaya kan ada rumah-rumah yang akhirnya tidak terawat, rumah mewah tidak terawat. Di Margorojo Indah juga ada, ya, terus di mana itu di Dharma Husada Indah itu perumahan mewah pertama di Surabaya juga ada, yang jadi akhirnya tidak terawat karena tidak mau dimiliki oleh siapa, wong akhirnya dia sampai Mahkamah Agung. PK lagi, peninjauan kembali lagi. Wow, ini bahasa. Akhirnya kata-kata Hamka itu betul, yaitu rezeki dimakan jadi kotoran, diwariskan jadi rebutan. Nah, yang bagus tentu disodakohkan. Nah, itu. Ayumsiku tegese ngeker sapa Gusti Allah arizqa ing rizki aman saking wong yasa kang dikendaki Gusti Allah ibtilaan untuk uji. Jadi semuanya diuji, melarat ya diuji, sugih ya wayabsutu aywasiu tegas lan jembar akan sapa Gusti Allah ya liman kedhe wong yasa kang mikarep sapa Gusti Allah, tetapi imtihanan sama Bu, karena nyubo. Jadi kalau kita dibuat oleh Gusti Allah rizkinya seolah-olah ditakar, itu dalam rangka ibtilaan. Begitu Gusti Allah seolah-olah ngesokno kepada seseorang juga imtihanan sebagai ujian, yaitu bahkan nun sewu kalau memang kita mengurut bagaimana tidak berat dan siksaan serta hisab di akhirat, orang-orang yang rizkinya lebih sedikit itu lebih ringan hisabnya daripada orang-orang yang rizkinya berlimpah ruah. Makanya kapan-kapan ya ada kitab Duratun Nasihin atau Nasohibul Ibad, Nasohul Ibad. Nah itu juga di kitab Nasohi, Nasohi itu jamak dari nasihah. Nah, itu menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan bagaimana kalau orang kaya raya mati tetapi pentasorupan hartanya tidak sejalan dengan ayat ini. Ana maluka, ana kanzuka, ada yang digambarkan seperti ular yang nyakoti orang yang memiliki harta itu, sehingga dia mengatakan ular itu kan ana maluka, ini loh harta duniamu bienang dunyo itu.
Ini loh simpanan kekayaanmu yang kamu bangga-banggakan di dunia ini, dalam bentuk atau lagi yang menggambarkan bentuk api yang menyala. Ya, seperti kan ada surat, nah, kan orang mengira mengira kekayaan itu akan kekal kan. Nah, makanya monggo yang kita ini ya secukupnya, tetapi ojo sampai juga walatulku biaidikum ila tahlukah. Dari ayat yang sudah kita kaji bersama, memang ayat ini awalnya diperuntukkan untuk kalau kamu bersedekah, kamu berinfak selain zakat loh ya. Kalau zakat jelas karena kita sudah nisab. Nah, di luar zakat itu kan infak, sedekah. Nah, infak ini tidak dibatasi ukuran nisabnya, kepemilikan berapanya itu tidak diukur. Yang penting kamu punya kelebihan. Nah, maka upayakan kelebihan itu untuk nafkah keluarga, kelebihan untuk nafkah yang menjadi tanggungan kita, upayakan infakan juga kan. Mandaladi kan itu kan di awal ulil af, kan itu. Infak itu untuk orang-orang yang punya kelebihan. Sedekah juga begitu. Tidak perlu kita nunggu kaya, makanya gerakan wakaf uang sekarang ini sebagai upaya untuk mengalihkan. Selama ini orang berpikiran kalau wakaf sebagai wujud dari sedekah jariah itu harus kaya dulu. Sekarang enggak, ternyata wakaf 1.000 saja, 10.000 saja, apalagi 100.000, apalagi 1 juta kita bisa mewakafkannya. Hanya saja beratnya ngelola duit wakaf itu nadir atau pengurus yang ngelola duit wakaf itu harus mencatatkan secara tertib. Contohnya panjenengan, ini Pak Bambang wakafnya tuh hanya 10.000. Nah, yang berat sing dititipi ngelola wakaf duit itu. Dan alhamdulillah yayasan kita juga sudah sah untuk menerima wakaf. Nah, itu karena kita daftarkan menjadi nadir yang non wak uang, tapi untuk nadir uangnya kan harus ngurus administrasinya ke Jakarta. Nah, bedanya di situ, bapak-bapak kalau jadi pengurus pengelola wakaf berat itunya itu. Setelah terkumpul duit itu gak boleh digunakan langsung. Tidak boleh digunakan kepada mauquf alaih, orang yang berhak menerima wakaf, tapi harus diusahakan dulu, diuntungkan dulu. Nah, itu harus jadikan modal dulu. Nah, baru untungnya bisa dimanfaatkan. Makanya kalau betul-betul kita bisa lola secara profesional, maka dana wakaf itu, duit wakaf itu bisa menjadi modal abadi ekonomi umat. Oleh karena itu saya berharap nanti ke depan kita pun bisa ngelola itu. Karena tadi malam saya di Batu itu juga membahas masalah ini, mendidik bagaimana orang mau bergemar berwakaf uang, sehingga ada di setiap kabupaten di Jawa Timur rencananya akan mengadakan Surabaya gebyar wakaf uang. Karena ternyata berdasarkan pengalaman yang pernah diinisiasi dengan COVID itu, kemudian badan wakaf mengelola wakaf uang, mengumpulkan wakaf uang yang alhamdulillah ternyata manfaatnya juga luar biasa. Nah, itu contohnya ya, mudah-mudahan. Jadi kalau bapak-bapak mewakafkan itu beda, itu harus siapa tercatat, kemudian duitnya yang sudah terkumpul tidak boleh apalagi langsung dibagikan untuk meng-HR mubaligh. Wah, itu gak bisa, harus dilipat untungkan dulu. Nah, pokoknya gak boleh hilang gitu. Makanya kalau bapak-bapak ke Mekah itu ada Jam-Jam Tower, kemudian ada beberapa penginapan yang dulunya wakafnya orang Aceh, sampai sekarang masih
Jam-jam tower. Siapa yang pernah jalan-jalan di jam-jam tower? Wah, itu ibu-ibu mungkin seneng di situ karena emas di situ luar biasa itu, emas-emasan. Pada sing dodolan wong Kalimantan karo wong Madura Bu sing banyak. Tapi dodolannya di jam-jam tower. Nggih. Nah itu kaitannya wa ilaihi. Nah ingat wa ilaihi lan marang Gusti Allah iku turjauna iku den balikaken semuanya fil akhirati ing dalam akhirat bil ba'si, yaitu dengan adanya dibangkitkan nanti ya mati. Jadi mati itu kalau menurut Imam Ghazali itu ba'as yang jadi begini. Menurut gambaran Imam Ghazali, kita tuh di dunia sebetulnya kalau tidak menjalankan tuntunan agama secara baik, kita ini di dunia itu sebetulnya seperti wong tidur. Yang wong menjalankan agama secara baik itu digambarkan podo karo wong tidur. Nah begitu kita mati, maka kita ini langsung bangun. Waidamatu ittabahu. Konon ini juga hadis katanya Imam Ghazali itu. Jadi fid dunya nuyamun. Nah, banyak manusia di dunia itu tidur. Ya, wa idamatu ittabahu. Begitu mereka mati, mereka baru sadar kalau mereka itu dalam hidup yang sebenarnya itu ya mati itu. Jadi mati itu bukan berarti tidak hidup apa-apa, justru ya hidup yang sebenarnya itu mati. Nah kalau buatan percados monggo, makanya panjenengan saged niteni apakah orang itu matinya selamat dan setelah mati dia bahagia, ketika matinya kados nopo fab yadat wujuhum musayyada. Kalau matinya memancarkan aura tersenyum, nah aura pancaran sinar yang menyejukkan, maka orang itu indikator husnul khotimah. Tetapi kalau menakutkan, sakaratul mautnya berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, nah ini perlu dikoreksi nih. Apanya yang kurang? Apakah tambelan utang-utangnya kepada Gusti Allah, apakah sholatnya, puasanya? Apalagi ketika harta punya, dia tidak pernah bersedekah, hartanya sampai habis membiayai pengobatan sampai habis, gak sembuh-sembuh kan itu. Sehingga menjengkelkan, ada yang sampai menjengkelkan keluarganya umpamanya. Itu perlu introspeksi itu. Payujazi mongko bakal malas sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum karena sebab amal sira kabeh. Nah ini 245. 246-nya juga nyindir. Alam taro ila malai mimbani Israila mimba. Ini satu rangkai. Jadi yang alam taro ila yang khoroju min diarihim juga ayat itu sindiran kepada Bani Israel. Ayat 246 juga ini sindiran kepada Bani Israel. Insya Allah kita teruskan besok. Monggo, kalau monggo bapak-bapak, ini memang dua Nah, konsekuensinya orang Bani Israel itu menguasai dunia dan nyokot dunyonya itu luar biasa. Hampir semua deretan orang kaya, 100 orang kaya dunia yang dipublish oleh majalah Forbes, yaitu rata-rata keturunan Yahudi. Monggo Pak, ada yang mau ini? Gimana Pak ya? Alhamdulillah. Nggih. Nah, ngapunten, memang ke depan kita ini punya angan-angan tuh begini. Sebetulnya bagaimana duit-duit amal yang terkumpul di organisasi-organisasi yang sana, ya seperti sini yayasan lah. Di samping untuk prasarana infrastruktur ibadah kepada Gusti Allah, ya,
Makanya kita ini masih gak perlu punya ini ya, gak perlu menara. Saya paling gak senang itu duit umat digawe menara itu, karena menara itu kurang bagus. Wong sekarang sudah punya speaker. Nah kalau itu nanti mungkin ya kita ini untuk mengembangkan modal usaha jamaah. Nah itu yang saya harapan kita ke sana ke depan. Jadi sehingga oleh karena itu nanti pelatihan keterampilan usaha itu apalagi dalam rangka menyongsong ekosistem halal yang wajib diberlakukan di negara kita berdasarkan undang-undang jaminan produk halal itu 17 Oktober 2024. Maka semua mamin yang beredar di negara kita, apakah itu rombong, produk rombong, apakah itu depot, apakah itu rumah makan atau KPKP, wajib mengurus sertifikat label halalnya itu. Nah kalau nanti pengusaha-pengusahanya jamaah, nanti akan ada razia menurut batas waktu undang-undang jaminan produk halal. Jadi setelah tahun 2024 itu akan ada razia warung-warung, kaki-kaki lima yang belum jelas halal dan haramnya itu. Contohnya kehalalan dalam proses membuat makanannya. Memang betul pisang goreng, tetapi ketika tepungnya kita membeli dari produknya Unilever atau produknya Bogasari, itu belum tentu tepung ini juga betul-betul halalan toyibanya 100%. Belum lagi minyaknya, apakah minyak yang dijadikan alat untuk menggoreng pisang itu minyak yang sudah punya label sertifikat halal. Jadi banyak ini. Makanya sekarang sedang digembor-gemborkan, digencarkan untuk untuk mendampingi ya UMKM supaya betul-betul bagaimana pengusaha-pengusaha rumahan ini juga peduli dengan jaminan produk halalnya itu. Nah, termasuk mencari modal. Sekarang kan masih banyak tuh modal-modal dari mendring, mendring atau bank titil yang tiap hari di buku catatannya sampai tebel ireng. Nah ke depan kalau kita masjid ini punya dana-dana yang betul-betul bisa mengembangkan, tetapi yaitu tolong yang rajin mengembalikannya ini. Kita pernah ada uji coba ini dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kita dititipi uang 50 juta untuk membantu mengembangkan usaha jamaah ya. Tetapi mungkin karena pendekatan pembinaan usahanya dan segala macam, tapi akhirnya ya banyak yang macet juga. Nah yang macet inilah yang saya ikut sedih juga. Nah, jadi oleh karena itu sudah kita ini masjid ini sudah 3 kali selama saya aktif di sini. Pada tahun 90-an kita diberi modal oleh Dinas Koperasi untuk merintis koperasi masjid. Tapi akhirnya duitnya digowolari. Nah ini. Nah yang kedua sekarang ini kita dapat titipan untuk dana bergulir dari untuk jamaah berusaha ya. Tetapi belum berjalan ini sangat baik. Nah, oleh karena itu tolong ibu-ibu ini nanti untuk bisa memberi contoh kembali bagaimana ya. Nah yang ketiga nih sekarang ngerintis koperasi bapak-bapak jamaah ini. Ya mudah-mudahan dengan rintisan koperasi ini ya era trial and errornya, era eksperimennya ini harus sudah berhenti. Mana nih Pak Haji, alhamdulillah, kemudian Abah Nurul ya. Tolong Abah Kirwani. Nah ini saya pikir 2 tahun pertama ini kata Ibu termasuk Ibu Dirun ya, ada Ibu Dirun. Dan masa trial and errornya saya pikir harus diakhiri, harus mau masuk kepada masa experience. Nah, kan tingkatan itu kan mau eksperimen, experience dan
expert. Nah, masa experience ini kan masa kita punya pengalaman. Oh, kita sudah mengalami dibawa lari oleh petugasnya, belum tertib catatan. Nah, naik pada masa experience. Nah, ini kan sudah masuk dari uji coba masuk banyak pengalaman. Insya Allah kalau 2 periode ini sudah kita lalui, kita akan menjadi expert, menjadi ahli, menjadi entrepreneurnya beneran lah. Nah, mudah-mudahan, mohon maaf saya omong ini karena yang kita tempati ini kan aset umat. Nah, itu listriknya, airnya, tempatnya, fasilitas jualannya, itu akhirnya yang terhimpun dari dana umat. Bangun tempat itu bukan dana pengurus pribadi-pribadi, ini dana panjenengan semua. Bayar air itu bukan dari pengurus-pengurus semua, tetapi dana yang terkumpul. Bayar listrik itu bukan gratisan, bayar listrik itu. Nah, oleh karena itu saya berharap 3 uji coba ini mudah-mudahan bisa berjalan secara baik. Kita ini sudah berupaya dari dulu itu bagaimana masjid punya kegiatan usaha, masjid punya poli, masjid punya apotek. Nah, itu bukan orang berbicara ngowoh, kita ini punya eksperimen. Nah, tapi saya anggap itu baru eksperimen. Nonton Pak Yahya, karena saya berharap jamaah ini harus makmur sehingga bisa rombongan umroh bersama. Dari hasil usahanya itu disisihkan untuk umroh bareng, haji bareng, dan itu kita punya membantu fasilitas-fasilitas kebaikan untuk kemajuan umat masa depan. Ini profile company-nya itu sudah seperti itu sebetulnya masjid kita ini. Tetapi ternyata tidak semudah yang diomong, tidak semudah mempercayakannya. Jadi ada saja yang bahkan konon sampai sekarang itu yang tingkat pengembaliannya ini nir kembali itu ada. Oleh karena itu mohon kepada kita ini supaya ketika nanti kita melakukan hal-hal seperti itu perlu ada kesadaran bersama. Sebab niatannya ya untuk memakmurkan itu bukan cerita, maunya memakmurkan dengan tindakan-tindakannya nyata. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang merintis kembali dengan nama koperasi. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'amah mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Allahumma shalli Muhammad salatan tunjina min hawli wal afat wa taqlilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi asqaiti min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihi rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Sekurang dan semua ampun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.